Tuhan Yesus rela menderita dan mati. Demi ketaatannya kepada Bapa, Tuhan Yesus rela menderita dan mati. agar kita hidup. Kematiannya menghidupkan kita. Oleh sebab itu, sungguh layak kita beribadah kepadanya. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cinta kasih sayang Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumat Agung tahun ini kita hayati masih dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya ibadah peringatan kematian Tuhan yang menghidupkan kita, memberikan kekuatan baru bagi iman kita dan semangat memperjuangkan kehidupan di dalam diri setiap kita. Tema ibadah kita di Jumat Agung ini adalah kematian yang menghidupkan. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Salah kitalah yang Yesus tanggung.
Dosa kitalah yang Yesus pikul. Hukuman kitalah yang Yesus gantikan. Ia mati demi kita supaya kita tidak mati, melainkan hidup karena pengorbanannya. Bagaimana dengan kita berterima kasih atas kematiannya itu? Sudahkah kita memanfaatkan kehidupan kita untuk mengabdi kepada Tuhan? Sudahkah kita memanfaatkan kehidupan kita untuk mendatangkan kehidupan bagi sesama kita? Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berlumuran dosa. Tuhan Yesus, kami gagal mengabdi kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami gagal berbuat baik kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan, kami berani datang memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah yang disampaikan kepada kita pada saat ini akan dibacakan dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon penyertaan, pimpinan dari Tuhan sendiri, supaya setiap kami juga dimampukan dan dilayakkan untuk mengerti dan memahami sabda-Mu, supaya setiap kami juga menyambut sabda-Mu itu dengan penuh sukacita dan ketaatan kepada Tuhan.
Pakailah ya Bapa, hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Kiranya kuasa Tuhan boleh menaunginya dan hamba-Mu ini dimampukan untuk menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kami renungkan bersama. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memperhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-42, saya bacakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke dalam mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan dengan setia firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dimanapun saudara-saudara berada, pada saat ini kita bersama-sama merayakan atau memperingati Jumat Agung, peristiwa ketika Yesus disalibkan. Ada satu pepatah di dalam bahasa Inggris yang mengatakan, to lose the battle, but to win the war. To lose the battle, but to win the war. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya kalah di dalam suatu pertempuran, tetapi memenangkan suatu peperangan. Apa maksudnya kata-kata ini? Yang dimaksudkan tidak lain adalah bahwa ada kalanya seseorang kelihatannya mengalami kekalahan di dalam satu perkara kecil. Tetapi sebenarnya ia memenangkan perkara yang lebih besar. Kira-kira kalau di dalam pepatah kita ada yang mengatakan mengalah tetapi tidak kalah. Mengalah tetapi tidak kalah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kematian Yesus di atas kayu salib memang bisa saja dilihat sebagai suatu kekalahan. Itu sebabnya orang-orang Yahudi termasuk para murid pada waktu itu tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang Mesias, utusan khusus, utusan istimewa dari Allah, mati dengan cara yang sangat hina, mati di atas kayu salib. Itu suatu kenyataan yang sulit sekali diterima. Bahkan sampai sekarang pun ada orang-orang yang membenci kekristenan memakai peristiwa penyaliban Yesus sebagai bahan olok-olokan. Itu menunjukkan bahwa bagi sebagian orang kematian itu sebuah kekalahan. Apalagi mati dengan cara yang hina. Mati dengan cara yang sungguh mengerikan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah demikian memang kenyataannya? Apakah kematian Yesus memang suatu kekalahan, suatu kehinaan? Nah, jikalau kita memperhatikan bacaan Injil Yohanes tadi, setidaknya saya melihat 3 hal yang justru menunjukkan kematian Yesus bukanlah suatu kekalahan. Yang pertama, kita memperhatikan kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus, sudah selesai. Kata ini atau kalimat ini biasanya diucapkan oleh kepala pasukan ketika mereka atau pasukannya telah berhasil menduduki suatu wilayah atau memenangkan suatu peperangan. Nah, kepala pasukan akan berteriak, sudah selesai. Dan itu berarti seruan, teriakan kemenangan. Bukan teriakan kekalahan. Kata-kata itulah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian Yesus menyadari betul bahwa misi yang dipercayakan kepadanya sudah selesai. Sudah dituntaskan. Mission accomplished. Pekerjaan sudah selesai. Keselamatan telah terlahir dari kematian Yesus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara yang saya kasihi, dikatakan di dalam kesaksian Injil Yohanes ini, sesaat setelah Yesus mati, seorang prajurit menusukkan tombaknya ke lambung Yesus. Dan apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah dari lambung Yesus memancar keluar, mengalir keluar darah dan air. Dan di dalam kesaksian itu dengan sengaja ditulis secara rinci, orang yang melihatnya mengatakan itu, memberikan kesaksian itu.
Artinya saksi hidup yang melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan suatu keajaiban. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa ketika tubuh sudah mati, maka seluruh aliran darah di dalam tubuh itu pun terhenti. Sehingga jikalau ada luka, maka darah itu pun berhenti mengalir, tidak mungkin keluar. Tetapi tidak demikian dengan apa yang terjadi pada diri Yesus. Ketika ia sudah mati, seorang prajurit menusukkan tombaknya ke lambungnya. Memancar keluarlah darah dan air. Sebuah keajaiban terjadi bahkan ketika Yesus sudah mati. Bukan hanya ia lakukan keajaiban semasa ia hidupnya, tetapi juga ketika ia mati, ia juga melakukan keajaiban itu atau terjadi keajaiban itu. Saudara yang saya kasihi, umat yang percaya mengamini kesaksian ini sebagai suatu kebenaran. Dan oleh karena itu kemudian umat yang percaya melihat ini sebagai simbol dari sakramen, yaitu baptis, ya, air, dan perjamuan kudus yang disimbolkan juga dengan darah Kristus. Itu sebabnya sakramen menjadi suatu tindakan yang suci karena ia lahir dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu, saudara yang saya kasihi, jikalau kita merenungkan lebih dalam, bukankah dua unsur ini, yaitu darah dan air, adalah dua unsur penting bagi kehidupan dan di dalam kehidupan manusia. Bahkan juga semua makhluk, ya, bukan hanya manusia, tetapi juga semua makhluk hidup. Sehingga dengan demikian peristiwa memancarnya darah dan air dari tubuh Yesus justru menegaskan dari kematiannya ia memancarkan kehidupan. Unsur-unsur pokok, unsur-unsur hakiki di dalam kehidupan terpancar keluar dari kematian Yesus. Dan hal yang ketiga, saudara yang saya kasihi, sangat menarik karena munculnya para pengikut tersembunyi pada saat peristiwa pemakaman jasad Yesus. Ada dua orang yang disebutkan di sini, yaitu yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Dengan sangat jelas Injil Yohanes mengatakan Yusuf Arimatea itu adalah murid Yesus, tetapi ia menjadi pengikut sembunyi-sembunyi, diam-diam. Karena apa? Karena ia takut pada orang-orang Yahudi. Dan kemudian nama yang kedua jauh lebih terkenal, kita mengenalnya dengan sangat baik, yaitu Nikodemus. Seorang Farisi yang menjumpai Yesus pada malam hari. Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita bisa membacanya. Dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi pada malam hari dia menemui Yesus untuk mendengarkan ajarannya, untuk bertanya jawab dengan Yesus. Kenapa malam hari? Karena ia takut ketahuan teman-teman orang Farisi yang lain. Bahkan juga Nikodemus ini pernah membela Yesus di depan orang-orang Farisi yang lain. Kita bisa membaca itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-52. Nikodemus adalah orang yang percaya kepada Yesus. Siapa Yesus dia tahu, dia yakin, dia mengenalnya. Tapi dia takut selama ini dengan orang-orang Farisi yang lain. Tetapi pada saat Yesus mati, pada saat ia dimakamkan, dua orang yang selama ini takut mengakui iman keyakinannya, yang selama ini takut menerima kebenaran itu, sekarang tampil secara terbuka. Memperlakukan jenazah Yesus dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Bahkan ketika Yesus mati, ia tetap bekerja dan mengubah orang yang tadinya takut menjadi keluar, tampil
dan menyatakan keberadaan dirinya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Jumat Agung kita pada tahun ini adalah kematiannya menghidupkan. Kematian Yesus yang menghidupkan. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan dua hal. Yaitu yang pertama, bahwa kemenangan Kristus adalah juga kemenangan umat yang percaya kepadanya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah tidak pernah membawa kita kepada kehancuran. Ketaatan kepada Allah justru membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Dan itulah yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya bukan karena kesalahannya, tetapi karena ia mau melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah, dan ia mentaatinya sampai titik akhir. Dan itu bukan suatu kekalahan, melainkan suatu kemenangan. Maka kemenangan Yesus adalah juga kemenangan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka tidak berlebihan jikalau Paulus juga mengatakan kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita telah dimenangkan oleh Kristus. Kemenangan Kristus menjadi bagian dari kemenangan kita. Lalu apa artinya kemenangan itu? Hal yang kedua, ini yang berkaitan dengan kemenangan Kristus, yaitu bahwa kemenangan itu harus diwujudkan di dalam perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah tidak sedikit orang yang takut untuk mengakui imannya, mengakui keyakinannya. Tidak sedikit orang yang takut hidup di dalam kebenaran. Lebih memilih hidup di dalam kepalsuan, lebih memilih hidup di dalam kemunafikan, lebih baik atau lebih memilih hidup menurut kebanyakan orang tanpa peduli apa yang menjadi kehendak Allah. Orang-orang semacam itu dicontohkan pada Yusuf Arimatea dan Nikodemus, bahkan juga oleh Pilatus yang mempertanyakan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kebenaran. Dengan sinis dia mengatakan, apa itu kebenaran? Apa sih itu kebenaran? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ya sampai saat ini pun orang bisa memperdebatkan apa itu kebenaran. Ada orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu kan subjektif. Kebenaran itu kan tergantung masing-masing orang, tergantung sudut pandangnya. Benarkah demikian? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak jenis kebenaran memang. Tetapi setidaknya kita mengenal yang namanya kebenaran spiritual. Dan kebenaran spiritual ini seharusnya juga mempengaruhi kebenaran moral. Artinya kebenaran moral itu menjadi wujud dari kebenaran spiritual. Ini kok jadi abstrak sekali, maksudnya apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya kepada Allah, kita tentu juga percaya bahwa hakikat Allah itu baik, kebaikan adanya. Misalnya yang lebih jelas lagi, kita yakin, kita percaya Allah itu setia. Itu kebenaran spiritual yang kita yakini, kita terima. Apakah itu berpengaruh? Mempengaruhi kehidupan atau kebenaran moral kita? Mestinya itu mempengaruhi. Karena saya percaya bahwa Allah itu setia, Allah itu penuh kasih, maka saya juga mestinya hidup seperti itu. Menjunjung tinggi cinta kasih dan kesetiaan. Maka tidak
sulit sekali kita pahami ya, sulit sekali kita pahami. Bagaimana mungkin ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mempunyai keyakinan yang sangat kuat pada Allah, pada Yahweh. Dan mereka pasti tahu bahwa yang namanya memfitnah dan menghasut itu sesuatu yang bertolak belakang dengan sifat Allah, dengan kehendak Allah, tetapi toh ia lakukan. Itu berarti bahwa kebenaran spiritual dan kebenaran moral ini mencari jalan sendiri-sendiri. Tidak saling mempengaruhi, tidak saling terkait. Perubahan besar adalah ketika kebenaran spiritual yang kita yakini, kita meyakini Allah, kita meyakini hakikat dan sifat-sifatnya, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga mempengaruhi dan mewujudkan moralitas yang baik dalam kehidupan kita. Nah, itulah perubahan yang mestinya terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang dikatakan lebih dari sekedar pemenang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita menjalani kehidupan semacam itu, maka itulah kehidupan yang sejati, yang lahir dari pengorbanan, dari kematian Yesus. Jikalau kita mewujudkan kehidupan semacam itu, maka sesungguhnya kita memberikan kesaksian kepada dunia. Kematiannya di atas kayu salib bukan kekalahan. Kematiannya di atas kayu salib melahirkan kehidupan yang sejati. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih jikalau pada saat ini kami boleh memperingati Jumat Agung, saat di mana Tuhan disalibkan untuk keselamatan kami. Sekalipun saat ini kami belum dapat mengikuti ibadah secara tatap muka, tetapi ya Tuhan, kami percaya bahwa keberadaan kami di rumah masing-masing tidak mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Maka ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu sungguh mengubah hidup kami, mengubah diri kami, sehingga kehidupan kami mewujudkan keselamatan dan kehidupan sejati yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami doakan ya Tuhan saat ini untuk seluruh kegiatan yang masih dilakukan oleh gereja Tuhan secara online, khususnya yang dilakukan oleh jemaat Tuhan GKI Sangkrah di tempat ini, di mana berbagai ibadah, berbagai kegiatan seperti ibadah renungan harian, home visit, pendaki atau pendalaman Alkitab, doa malam bersama, persekutuan pemuda dan remaja, persekutuan komisi dewasa, kebaktian anak,
rapat-rapat serta berbagai macam pembinaan yang lain tetap dilakukan secara online. Berkatilah ya Tuhan, supaya tetap menjadi berkat bagi kami semua. Kami doakan ya Tuhan untuk proses penyusunan program pelayanan 2021-2022 yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GKI Sangkrah maupun badan-badan pelayanannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua agar supaya dapat menyusun program pelayanan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang menjawab kebutuhan umat Tuhan. Kami doakan panitia Paskah dan Pentakosta yang telah bekerja dan terus bekerja mempersiapkan berbagai ibadah dalam rangka Paskah maupun Pentakosta. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, sukacita, dan hikmat kepada anak-anak-Mu ini. Kami doakan ya Tuhan untuk program 40 hari kebaikan yang dicanangkan oleh panitia Paskah Pentakosta. Kiranya latihan 40 hari kebaikan itu juga sungguh mengubah kehidupan kami menjadi umat yang mencintai kebaikan dan kebenaran. Kami doakan untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit dalam pengobatan, perawatan, dan pemulihan. Kami doakan Bapak Anto Hartono, Bapak Kuncoro Teksunardi, Ibu Elsie Simanjuntak, Ibu Lina Sulistiowati. Kiranya Tuhan yang mengetahui keadaan anak-anak-Mu ini satu demi satu, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada anak-anak-Mu ini. Kami doakan untuk anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir di sekolahnya. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati apa yang telah dipelajari sehingga mereka juga dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan sebaik-baiknya dan juga dengan penuh kejujuran. Sehingga mereka juga boleh mengakhiri seluruh proses belajar mengajarnya dengan sebaik-baiknya. Kami doakan para korban bencana alam dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan, tumbuhkanlah pengharapan di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh tetap menatap hari depan dengan penuh sukacita, syukur, dan berpengharapan. Terima kasih Bapa, kami doakan juga untuk program vaksinasi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah. Kiranya melalui program vaksinasi itu boleh tercipta kekebalan masyarakat, kekebalan kelompok, sehingga kami juga dapat menghadapi COVID-19 ini dan bahkan juga dapat melewatinya sehingga kehidupan kami menjadi normal kembali. Terima kasih Bapak, inilah doa dan seruan kami. Mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya. Karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu saya mengundang rekan-rekan penatua yang bertugas untuk duduk di sekitar meja perjamuan dan bersama-sama dengan saya melayankan perjamuan kudus ini. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, pada saat ini Tuhan mengundang kita untuk merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi anak-anak yang telah dibaptiskan maupun saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya.
serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Maka marilah kita datang mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau memelihara kehidupan kami dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami juga bersyukur karena Roh Kudus menyertai dan menguduskan kami untuk menyatakan kasih dan karya Kristus di tengah dunia ini. Sebab itu kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kita datang mengenang karya keselamatan Kristus, juga merindukan kedatangan Kristus kembali. Kita juga dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Maka melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Demikian juga dengan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Ya, silakan. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Demikian juga bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan juga bagi keselamatan dunia. Maka marilah kita makan dan minum dengan penuh syukur. Sekarang dengarlah Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita akan kembali menyanyikan
NKB 158, haleluya bagi anak domba, dan saya mempersilahkan para penatua untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagi anak domba Allah, haleluya, haleluya, muliakan namanya. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari 1 Tawarikh pasal 19 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkerah Solo atau melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar, atau jemaat juga dapat menitipkan persembahan ke kantor gereja sesuai dengan jam kerja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik dan mengasihi kami bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kecukupan serta perlindungan Tuhan hari demi hari. Pada kesempatan ini, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur dan bakti kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikannya agar dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Melalui karya pelayanan gereja kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Hanya karena kasih-Nya yang amat besar, Yesus rela mati bagi kita. Semua itu merupakan anugerah Tuhan yang tak terhingga. Maka marilah kita menghargai kematian yang menghidupkan itu dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, arahkanlah sekarang hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, ibadah Jumat Agung ini telah selesai. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, sekalipun vaksin sudah mulai disebarkan, tetapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Yesus